Seperti inilah benih yang akan ditabur di Sungai Asahan, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Paten juga penyampaiannya, tapi kita rasakan di lapangan tidak seperti yang diucapkan. Jadi kalaupun kami ada katakan pria ataupun apa, berharap ibu paham tentang itu, bagaimana katakan masyarakat ini supaya yang kongsi udah ini airnya. Itu bisa dua apa itu? Bang, kami sampaikan tadi, perbankan Ada bukti itu. belum sampai. Ya kan? Dijumpa di mana? Dari Paten yang Dari Pak apa? kami dengar di berita tapera Datang bahaya. Jadi harapan kami ini apa yang disampaikan ibu ini betul-betul berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Berasa itu keterangannya. Oke Pak, terima kasih. Jadi yang pertama, kalau saya tidak cari ikan ya Pak, kalau lagi nggak musim. Terus saya punya ladang, atau saya punya sawah, saya ladang. enggak. Saat ini pembukaan dalam kegiatan sosialisasi tentang perikanan, fasilitasi nelayan Desa Teluk, Kecamatan Teluk Dalam tahun anggaran 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang PUP Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, yang kami hormati Bapak-Bapak dari AMPA beserta jajarannya dan seluruh undangan yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara fasilitasi asuransi nelayan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil hikmah dari pertemuan kita ini, kita awali dengan pembacaan doa yang dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Bambang Wahyudi. Kepada Bapak kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Sumatera Utara, yang terhormat Pak Tommy selaku Kabid Pengendalian Usaha Perikanan Kabupaten Asahan, dan juga semua para hadirin yang datang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas undangannya Bu Jenny dan Pak Tommy. Kami diberi kesempatan untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan, perwakilan nelayan yang ada di Kabupaten Asahan. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Evi Werdaningsih, saya Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Di sini saya hadir bersama tim saya, ada Pak Boy yang di belakang dan juga Ibu Mei. Nah, kami berdua ini adalah dari kantor cabang Medan Utara. Nah, mungkin Bapak bertanya-tanya kepesertaannya kami di Asahan, kenapa kepesertaannya di Medan Utara. Nah, kebetulan apresiasi Pak setinggi-tingginya kita dulu kepada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini yang dihadiri Bu Jenny sebagai perwakilan Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang sudah memberikan perlindungan kepada 6.000 nelayan di provinsi selama 1 tahun. Nah, ini adalah bentuk kepedulian dari Dinas Perikanan, ya, dari Pak Kadis, bagaimana nasib atau kesejahteraan para nelayan kita. Nah, terus yang tujuan kami di sini adalah untuk menyampaikan sosialisasi. Bapak kan semua sudah terima kartu ya. Yang hadir di sini sudah terima kartu? Belum semua ya. Kalau belum semua nanti boleh diminta ke dinas ya. Nah, jadi semua kartu sudah kita berikan kepada dinas. Nah, itu adalah bukti kepesertaan bahwa bapak-bapak semua sudah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dimulai sejak kapan? Bulan Maret, per tanggal 1 Maret. Berakhirnya setahun kemudian. Di bulan Februari, sampai bulan Februari, berarti di Maret sudah berakhir di tahun depan. Kematian. Nah, yang pertama saya berkasih penjelasan yang itu ada di sungai, tidak sewaktu-waktu, tapi paling tidak kegiatan kita kan bukan semata-mata di sungai, masih ada kegiatan kita lain, karena memang asuransi ketenagakerjaan ini tidak dibatasi oleh satu pekerjaan, ya kan Bu? Tidak dibatasi oleh satu pekerjaan gitu. Jadi kami kira itu mungkin sekilas pandang tentang asuransi ketenagakerjaan ini. Kami menyambung tadi apa yang telah kami sosialisasikan tentang asuransi nelayan. Kami lanjut tentang asuransi nelayan. Asuransi nelayan ini memang kita fasilitasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Memfasilitasinya kami jujur, tidak ada kami pilih-pilih itu si A ini saudaraku, si B ini tidak ada. Tidak ada, jujur, lillahi ta'ala. Hanya kami sampaikan pada waktu jumlah global saja. Berapa nelayan yang belum pernah mendapatkan asuransi nelayan? Ini kan tiap tahun ini kan kita skor dia. Mana yang sudah mendapat tidak dapat lagi tahun ini. Jadi semua nelayan di Asahan ini kita upayakan mendapat asuransi nelayan. Semua kita usahakan. Makanya kita termasuk bersyukur tahun ini. Kurasa tahun ini kita paling banyak ya Tom. Tahun ini kita paling banyak. Kemungkinan karena kami baru bertugas di Dinas Perikanan setahun. Begitu 2 bulan saya bertugas konyol sama Bu Jenny. Akrab. Jadi iya, jadi bisi-bisi agak lebih akrab. Mungkin tahun muka agak lebih banyak. 529, Anda bisa bertambah pula jadi 1000. Iya, karena memang jumlah nelayan kita itu ribuan. Iya, jumlah nelayan kita itu ribuan. Jadi tiap tahun bisa bertukar orangnya. Itu dia. Jadi alhamdulillah dapat kita 529 untuk asuransi nelayan kita di tahun ini. Jadi sebagaimana kami sampaikan tadi, tidak kami pilih-pilih itu. Jadi scoringnya pun dari provinsi juga begitu. Tidak ada ini pemilih Pak Kadis, tidak ada.
Jadi memang ngerojoki lah, memang ngerotak tangan lah. Paling tidak setahun ini ada 529 nelayan kita kita jamin kesehatannya, kecelakaannya, kita jamin kecelakaannya, dan mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan selamatlah orang tuh, jangan ada yang meninggal dunia. Kasihan bininya, ya kan? Kasihan bininya, kasihan anak-anaknya. Iya, takut apa? Bininya janda anak sama. Ada. Ini apa, Pak? Asahan maju, asahan apa? 3, 2, 1. Sekali lagi. Nelayan, bebas. 3, 2. Oke. Udah dong. Ada. Ada yel. Yel. Belum ada. Biarpun Bapak budidaya entah mana tahu ada famili ataupun sanak saudaranya yang nelayan bisa mendaftarkan ke kita tentang kartu kusuka khusus untuk nelayan, Pak. Kenapa seperti itu? Terus terang, Pak, saya untuk kartu kusuka budidaya belum begitu memahami, Pak. Nah, kenapa seperti itu? Karena kami di sini dibagi-bagi mengenai wilayah kerja, tupoksi kerja, serta potensi-potensi yang ada di Kabupaten Asahan, Pak. Khusus untuk kita sendiri nelayannya, Pak. Nah, gitu. Jadi mengenai kartu kusuka itu, Pak, dia terus terregistrasi, terupdate, yaitu yang sekarang itu peraturan menterinya nomor 41 tahun 2022, Pak. Nah, seperti itu, Pak, ya. Apa fungsi kartu kusuka tersebut, Pak? Yaitu sebagai identitas, Pak. Sebagai identitas yang mana integrasi semua kartu pelaku usaha sektor KP di Kementerian Kelautan Perikanan menjadi satu, Pak. Terintegrasi dia, satu data, gitu, Pak, ya. Kalau selama ini kan dia kan beberapa data, beberapa sektor. Sekarang dia satu data, Pak. Itu dia di dalam kartu kusuka. Nah, identitas, Pak, ya. Yang kedua, dia sebagai perlindungan, Pak. Apa yang dimaksud dengan perlindungan? Salah satunya ini tadi, Pak, diasuransikan. Nah, dan jaminan yang lain, Pak. Itu dia, Pak, ya. Yang ketiga dia, Pak, sebagai pemberdayaan, Pak. Nah, apa itu pemberdayaan? Itu termasuk diantaranya adalah pemberdayaan calon penerima bantuan, Pak, pemerintah. Dari kalau Bapak dimasukkan kusuka, berarti Bapak itu bisa Pak, ya, tapi bukan berarti harus. Ngerti, Pak? Jangan nanti Bapak pikir aku udah terdaftar tapi kok nggak menerima bantuan gitu. Bukan seperti itu, Pak, ya. Tapi syarat untuk menerima bantuan. Itu, Pak, ya, ingat. Seperti itu, Pak. Yang ketiga yaitu yang keempat pelayanan, Pak. Dia, Pak, sekarang kan ada itu perizinan dengan Pak. Ada dia izin usaha lain, dia dasarnya harus kusuka. Nah, seperti itu, Pak, ya. Yang keempat dia pembinaannya, Pak. Pembinaan itu termasuk salah satunya adalah pelatihan ataupun sebagainya. Yang keempat ada, Pak, monitoring dan evaluasi, Pak. Nah, jadi data Bapak bisa kita monitoring, kita evaluasi, dan bisa kita mengambil kebijakan. Dan data Bapak bukan di sektor kelautan dan perikanan aja, Pak, tapi data Bapak disampaikan oleh mereka ke lembaga-lembaga lainnya, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi untuk itu kita buka sharing aja, Pak. Nah, kira-kira kalau Bapak istilahnya mengenai kartu itu bisa langsung dipertanyakan ke kita, Pak. Dan apabila Bapak belum tercetak ataupun sebagaimana bisa bertanya ke kita, Pak. Terima kasih, Pak. Ini cukup singkat ini paparan dari Pak Iwan. Jadi nggak tahu 10 menit saya hitung tadi. Jadi pada intinya sebenarnya kartu kusuka ini sudah berjalan bertahun-tahun, ya, Bapak Ibu. Kartu kusuka ini adalah KTP-nya pelaku usaha perikanan. Siapa pelaku usaha perikanan? Pelaku usaha perikanan adalah orang yang melaksanakan kegiatan pekerjaannya itu menyangkut soal perikanan. Jadi bukan hanya nelayan, bukan hanya pembudidaya, pengolah dan pemasar juga mereka berhak untuk memperoleh kartu kusuka. Bagaimana cara mendaftarkan kartu kusuka? Ada antara lainnya dengan melalui bapak-bapak penyuluh perikanan atau melalui dinas setempat.
Apa gunanya? Itu adalah sebagai tanda registrasi. Sebagaimana KTP, inilah tanda registrasi para pelaku usaha perikanan. Jadi kalau Anda, Bapak-bapak yang belum terregistrasi, itu belum masuk di dalam database-nya. Belum masuk di dalam database perikanan. Itu akan berjenjang database-nya dari kabupaten, kemudian sampai ke provinsi, kemudian sampai ke pusat. Nah, makanya kami setiap tahunnya mengadakan fasilitasi Kusuka ini agar para pelaku-pelaku usaha perikanan, kelautan dan perikanan ini mau untuk azan, kita break sebentar. Kartu tani ya, kartu tani. Dulu namanya kartu nelayan, sekarang sudah tidak ada lagi, namanya sekarang menjadi kartu Kusuka. Setiap pelaku usaha kelautan dan perikanan hanya memiliki satu kartu, yaitu kartu identitas, yaitu kartu Kusuka. Dari apa yang sudah disampaikan Pak Iwan tadi, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya rasa apalagi kalau udah nggak ada yang mau ditanya, apalagi coba? Ada yang mau ditanya, silakan Pak. Oh baik, syarat untuk memproses atau mendapatkan kartu Kusuka, silakan Pak Iwan. Ini kartu Kusuka apa ya Pak ya? Maksudnya untuk budidaya atau nelayan Pak? Budidaya. Yang pertama Bapak punya kolam, yang kedua Bapak punya KTP, ya kan Pak? Yang ketiga Pak, ada dia surat keterangan Pak. Tapi kalau dia budidaya dia langsung Pak, bawa KTP, bawa KK, jumpai kami Pak. Langsung registrasi kita Pak. Jadi kita menambahkan gini Pak, satu lagi ya Pak Tommy. Ini tentang manfaatnya Pak. Jadi kebetulan di sini dari jauh pula ya kan, jadi harus kita kenalkan Pak Katar Pak. Salah satu manfaat dari Kusuka Pak, 2 orang anaknya dibiayai sama negara Pak. Sudah kenal Bapak sama Pak Katar? Bisa berdiri Pak Katar? Ini Pak orangnya Pak, ini kalau cemana prosesnya, cemana dia tata caranya, bisa juga melalui Bapak ini Pak. Dia sudah 2 orang di Padang Pak ya? Satu. Oh baru satu ya? Yang satu belum? Oh iya baru satu rupanya Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang dimaksud Pak Iwan itu adalah sekarang ini Kementerian Kelautan Perikanan kan mereka mempunyai namanya sekolah-sekolah di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi salah satu program yang sudah berjalan ini adalah menerima anak-anak dari para pelaku usaha, anak-anak dari pelaku perikanan, baik itu yang di tingkat SMA, di tingkat D3, D1 sampai dengan tingkat D4. Itu adalah sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satunya adalah membutuhkan yang namanya kartu pelaku, supaya dia bisa membuktikan diri bahwa dia adalah anak dari pelaku perikanan. Itu yang dimaksudkan tadi. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak dan mau anaknya itu masuk ke dalam sekolah yang di bawah naungi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka boleh diurus kartu pelaku usahanya. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Nomor WA Pak Iwan. Bapak Ibu 1 2 3 1 2 3. Gimana? Bebas. Bapak 1 2 3 1 2. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kedua.